يا حبيبي يا محمد البجري وشيخ محمد بن عمر البنتني وشيخ زين الدين السنبوي وشيخ علي بن عبد الله البجري وشيخ محمد شرواني عبد الباقي البجري وشيخ محمد ساني البجري وشيخ محمد ترمذي صالح البجري وشيخ زكريا البجري وشيخ اسماعيل البجري وشيخ محمد عبد البجري وشيخ محمد نافس البجري وشيخ عبد الصمد بن عبد الجليل البنجري وشيخ عبد الوهاب البنجري وشيخ عبد الحمد البنجري وشيخ عبد الوهاب وشيخ زين العلم وشيخ كشف العلم وشيخ عبد الرحمن شدي البنجري وشيخ شعراني وشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatan muqarrabin ya rahman ya rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, subuh hari ini kita sama-sama ditakdirkan Allah kembali dapat berkumpul berjamaah dan beriktikaf di dalam ini masjid. Semoga berkumpul berjamaah dan beriktikaf kita di dalam ini masjid senantiasa dipandang rahmat dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada junjungan kita, maulana kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya,
dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Kembali insyaallah pada subuh ini kita kembali mengaji kandungan kitab Hisnus Sunnah wal Jamaah di halaman 29 deh besar. Kita minuman dulu lah. Allahumma shalli ala Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita mengaji memakrifani firqah-firqah dari 30 golongan ini. Pertama firqah, ada di sini disebut firqah Najariyah. Firqah Najariyah. Firqah Najariyah adalah dinyatakan dalam kitab Dawiyatul Murtasyidin Mustarsyidin. Ini adalah firqah yang sesat. Pendirinya ialah Abu Abdullah Husain bin Muhammad An-Najjar, dan pengikutnya disebut Najariyah karena benisbat daripada pendirinya Abu Abdullah Husain bin Muhammad An-Najjar. Firqah ini muncul pada zaman Khalifah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, kira-kira tahun 1189. 189 Hijriah. Abdullah An-Najjar asalnya murid seorang ulama besar di golongan Mu'tazilah, yaitu Bashar Al-Maris. Setelah pintarnya dalam ilmu agama, Abdullah An-Najjar pendiriannya tidak kada konsistennya. Kadang-kadang berpaham Mu'tazilah, kadang-kadang berpaham Jabariyah, juga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya Abdullah An-Najjar mempunyai mazhab tersendiri, dan pahamnya kadang-kadang pahamnya seperti Ahlus Sunnah dan juga terkadang seperti Mu'tazilah. Firqah ini terus berkembang sehingga
berfirqah lagi menjadi 3 firqah, antara lain firqah al-Burgusiyah, bahwa kalam Allah, yaitu firqah yang mengatakan apabila dibaca akan menjadi sifat, dan apabila ditulis maka menjadi jasad. Nah, paham ya? Quran itu menurut paham mereka nih, nah, kalamullah nih, kalam Allah tuh bila dibaca akan menjadi sifat nang baru, dan apabila ditulis maka menjadi jasad. Kayak ini berpikiran. Firqah ini menurut Ahlus Sunnah adalah sesat. Sabab kalam adalah sifatun qadimatun qaimun bidzatihi ta'ala. Nangaran kalamullah itu sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala, sifat nang kekal nang tetap pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan arad dan bukan jisim. Arad lain, jisim lain. Jirim itu materi, jisim tersusun dari materi-materi. Arad itu sifat dari atau sifat dari jisim. Jadi ada jirim atau jaram, ada juga disebut jisim, ada disebut arad. Nah, arad ini sifat nang berdiri lawan jirim tadi. Kalau jirimnya itu disebut materinya. Karena sifat nang kekal, sifat nang kekal nang tetap pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jisim, bukan alam tadi. Ini aja bedanya yang menonjol tulah firqah ini al-Burgusiyah. Jadi kita harus keyakinan Ahlus Sunnah. Nah, kalam itu sifatun qaimatun qadimatun bijati, sifat nang qadim nang berdiri pada zatnya. Maka sifat kalam ini, kalamullah ini, ada yang disebut kalam nafsi, ada yang disebut kalam lafzi. Nah, kalam nafsi ini sifatun qaimatun
bizatihi ta'ala, sifat nang qadim nang berdiri bagi zat Allah Ta'ala. Nang dipapan ini ia nang sudah disejelasakan, nang dikokohkan oleh sifat salbiyah. Jadi salbiyah ini nang menolakkan anggapan, mentasyabuhkan sifat makhluk dengan Tuhan. Kalau Allah bersifat kalam, maka tentu kalam Allah itu pertama hadim, kidam, baka, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Nah ini yang sudah menolakkan anggapan sifat kalam Allah itu ditolak oleh lima ini apabila ada pemikiran pentasyabuhan, penyerupaan dengan makhluk. Nah menolakkan ini sifat Allah hadim, sifat Allah jadi nang kalamullah nang qadim, kalamullah nang baqa, kalamullah nang mukhalafah dengan abadis, kalamullah nang qiyamuh binafsi, kalamullah nang wahdaniyah. Nah ini sudah pada kawanan ini timbul nih nang pahaman al-Burgusiyah. Nah namun yang disebut kalam lafzi, tadi kan kalam nafsi, ada kalam lafzi. Nah ini adalah dilalah menunjukkan kalam nafsi, menunjukkan aja, menunjukkan Allah bersifat wujud, yaitu adanya alam ini. Kan mustahil alam ini ada kalau kada ada nama ulahnya. Tentu nama ulahnya itu wajib ada, karena alam ini ada bukan sendirinya. Nah, alam ini ada nama ulah, yang wajib bersifat ada. Nah jadi kalam lafzi ini menunjukkan kalam nafsi. Jadi kalam yang tetap pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan alat, bukan jisim. Kalam Allah Ta'ala yang qaimun bizatih tadi itu bukan alat dan jisim. Kada berhuruf, kada bersuara. Kalamullah nang qaimatun bizatih, sifat nang qaimatun bizatih kalamnya. Nah ini nang bila harfin wala sautin tadi, berhuruf kada, bersuara kada. Amun kalam kita ada hurufnya, ada suara. Ini kalam kita berarti kalam muhaddas, kalam nang baharu. Setiap nang baharu itu bahajat kepada nang membaharukan. Jadi kalam kita ini kalam baharu. Kenapa kalam baharu? Karena diawali oleh kadada, kemudian ada. Karena ada huruf, ada suara. Nah, huruf dan suara yang ada di kalam kita ini, itu menunjukkan kalam yang muhaddas. Setiap yang muhaddas pasti berhajat kepada yang memuhaddasakan, berhajat kawan muhdisnya, yaitu Allah Ta'ala yang membaharukan.
Makanya buahnya tadi beranggapan bahwa kalam Allah apabila dibaca akan menjadi sifat yang baru. Dan apabila ditulis maka menjadi jasad. Bila dibaca jadi sifat yang baru, jadinya baru berubah. Bila ditulis menjadi jasad. Jadi menurut Ahlus Sunnah, keyakinan nangka ini adalah sesat. Kemudian yang kedua dari pecahan firqah Najariyah ini adalah firqah Al-Ja'faraniyah, yaitu golongan yang berpendapat bahwa kalam Allah itu bukan Allah. Kalam Allah bukan Allah. Dan segala sesuatu yang bukan Allah itu adalah makhluk. Maka barang siapa yang berkeyakinan bahwa kalam Allah itu bukan makhluk, maka orang itu kafir. Ini ujar mereka. Nah, etikat firqah ini juga menurut Ahlus Sunnah adalah sesat. Kenapa bisa demikian? Karena sifat kalam adalah sifat Allah yang qadim, yang tidak bisa dari zatnya dan bukan makhluk. Ya kan? Kalam Allah. Kalam ini adalah sifat Allah yang qadim, yang kada berpisah dari zatnya. Ada buhannya tadi beranggapan bahwa kalam Allah itu bukan Allah. Kalam Allah bukan Allah, ujar buhannya tadi yang sasat nih. Dan segala sesuatu yang bukan Allah itu adalah makhluk. Maka barang siapa yang berkeyakinan bahwa kalam Allah itu bukan makhluk, maka orang itu kafir. Jadi ini memadahkan orang Ahlus Sunnah yang memadahkan kan kita kalam Allah itu kada makhluk kan kita. Kenapa? Karena qaimatun bizati. Nah, etikat nang kaya ini kan mereka ini berkeyakinan siapa yang memadahkan mengatakan segala sesuatu yang bukan Allah itu adalah makhluk. Jadi ujar mereka, siapa yang berkeyakinan bahwa kalam Allah itu bukan makhluk, maka orang itu jadi kafir. Ini mengkafirkan orang yang berkeyakinan bahwa kalam Allah itu bukan makhluk. Nah, inilah yang kesesatannya. Menurut Ahlus Sunnah, etikat nangka ini sesat. Karena apa tadi? Karena sifat kalam adalah sifat Allah yang qadim, tidak bisa dari zatnya dan bukan makhluk. Nah, ini keyakinan kita. Kita berkeyakinan, nah wajib nih kayak ini andakan keyakinan hati.
Sifat kalam adalah sifat Allah nam kada berpisah dari zatnya dan bukan makhluk. Maka barang siapa yang mengatakan kalamullah itu makhluk, orang itu kufur. Ini menurut kita ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang mengatakan kalamullah itu makhluk, maka orang itu kafir. Ini menurut kita Ahlus Sunnah. Sebaliknya buhannya tadi, nang golongan firqah Ja'faraniyah ini, ujar mereka barang siapa berkeyakinan bahwa kalau Allah itu bukan makhluk, maka orang ini kafir. Nah, buhannya ini mengkafirkan orang yang berkeyakinan kalau Allah itu bukan makhluk. Ini kafirkan. Nah, kita sebaliknya. Nah, ujar buhan kita barang siapa yang mengatakan kalau Allah itu makhluk, orang itu kafir. Jadi kada boleh kita nih memadahkan kalau Allah itu adalah makhluk. Ada boleh memedahkan kalau Allah itu makhluk. Bila kita mengatakan kalau Allah itu makhluk, maka hukumnya kafir. Karena apa? Karena alam itu qaimatun bizati, sifat nan qaimatun bizati, nan berdiri dengan zatnya. Berarti kalamnya Tuhan ini, kalam Allah ini kadang berpisah darinya, ya kan? Itu aja sudah simpulnya dan nyaman tadi. Jangan sama sekali kita ini beranggapan, kita ini keyakinan kalamullah itu makhluk, itu aja. Jangan dipadahkan kalamullah itu makhluk, itu aja. Jangan diyakini kalamullah itu makhluk. Siapa yang meyakini kalamullah itu makhluk, otomatis etikanya tergelincir, hukumnya menjadi kufur. Makanya ketika kita membaca Al-Quran itu dihukumkan ibadahnya ada dua ibadah, dua amalan yang mana apabila kita membacanya, walaupun hati kita ini kada ingat lawan Allah, itu dihukumkan ibadah, dihukumkan berpahala, tetap berpahala. Pertama baca Quran, kedua bersalawat lawan Nabi. Walaupun hati kita ini kada ingat lawan Allah, ketika kita membaca Quran, hati kita ini lalai. Yasin wal Quranil Hakim. Waktu baca Yasin itu ingat lawan Allah. Wal Quranil Hakim, ingat lawan Allah. Innaka laminal mursalin, masih ingat lawan Allah. Ala siratin mustaqim, sudah bukan ingat lagi. Nah, ingat nama air, ingat banyu, ingat kopi kan, ingat minum kayaknya. Nah, sidin makan dibaca Quran tapi ada ingat hati lawan Allah, lalainya hatinya. Untuk berpahala aja, tapi menang lain, daripada nang dua ini binya lalai hati bisa jadi berpahala. Ini mulianya telah Al-Quran ini dibaca. Dikit lagi, biar buka kacamata pina bagus panggilan, pina begadang. Nah, dirasuk-rasukakan ini kayaknya Pak. Biar orang lain pakaian seorang banyak. Jadi masing-masing ya Tuhan itu andaka amal kita. Ada ini nanti
Tuhan tuh. Nah, sedikit lagi. Kemudian yang ketiga, firqah mustadrikah. Ini firqah yang mengistidrak. Bahasa kita apa? Meralat kan kita. Nah, meralat kepada keyakinannya firqah Ja'faraniyah, yaitu yang mengatakan kalam Allah itu makhluk secara absolut. Tetapi firqah ini sesuai dengan kitab dalam sunnah waridah nan menetapkan sesungguhnya kalam Allah itu bukan makhluk, dan ijma' nan sah nan menyatakan bahwa kalam Allah itu bukan makhluk. Nah, adapun firqah mustadrikah mentakwil dan mengartikan sunnah waridah dan ijma' al-mun'aqid, itu begini ujar sini. Sesungguhnya Al-Quran itu bukan makhluk menurut kepada katartiban dan menurut susunan yang ada. Tetapi ini Al-Quran bukan menurut kepada susunannya. Menurut ahlu sunnah, firqah ini sesat. Kenapa bisa demikian? Sebab kalamullah itu adalah sifat yang qadim, tidak pisah dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bersuara, juga ada berhuruf. Sedangkan orang yang mengatakan kalau Allah itu makhluk, orang itu kufur, walaupun dengan memakai jalan takwil. Jangan ditakwil-takwilkan, gitu aja sudah. Jangan ditakwil-takwilkan. Ini kisah kalamullah aja lah. Kemudian firqah Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah adalah firqah yang pernah menggemparkan di kalangan umat Islam selama 300 tahun. Ini mendominasi 300 tahun. Maka pada abad ketiga firqah Mu'tazilah pernah melakukan tragedi pembunuhan kepada ribuan umat Islam. Di antara korban pembunuhan itu antara lain Al-Imam siapa tahu? Seorang murid dari Imam Syafi'i. Terkait itu terjadi dalam masalah perbincangan Quran makhluk, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal mengalami penyiksaan dalam kerangkeng, dalam penjara selama 15 tahun dan wafatnya juga di dalam tahanan. Ini Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan ini di sini. Kaum Mu'tazilah mencapai zaman keemasannya pada masa pemerintahan Ma'mun bin Harun ar-Rasyid dan Mu'tasim bin Harun ar-Rasyid, juga pada masa Khalifah Al-Wasik bin Mu'tasim antara abad ketiga abad keempat Hijriah. Firqah Mu'tazilah sampai berani membunuh banyak ulama karena apa? Karena didukung oleh pemerintahan pada masa itu. Adapun permulaan munculnya kaum Mu'tazilah itu pada zaman Khalifah Hisham bin Abdul Muluk. Setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz
keemasannya. Nah, keemasannya kekhalifahan itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan khalifah-khalifah pendukung firqah Mu'tazilah itu diantaranya Khalifah Yazid bin Walid dari Bani Umayyah. Ini antara 125 sampai Khalifah Ma'mun bin Harun ar-Rasyid dari Bani Abbas juga 198 Hijriah. Kemudian Khalifah Mu'tasim bin Harun ar-Rasyid ini 217 sampai 227 218. Kemudian angka 4 Khalifah Al-Wasik bin Mu'tasim. Nah ini sampai 232 Hijriah. Golongan Mu'tazilah sampai sekarang masih banyak di kalangan umat Islam, sehingga paham Mu'tazilah sampai di Indonesia. Paham ini nih sampai oleh kita. Maka wajib bagi umat Islam untuk menjaga dan memelihara etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga harus menjelaskan paham Mu'tazilah yang salah dan sesat. Supaya apa? Umat Islam tidak terprovokasi atau kada masuk ke dalam kesesatan dan menjadi kaum Mu'tazilah. Dan juga perlu diketahui bahwa munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipimpin oleh Abu Hasan Asy'ari yang mendobrak akan meluruskan paham Mu'tazilah dari kesesatan. Alhamdulillah, dengan munculnya kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membentengi serta etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, juga sahabat-sahabat Rasulullah. Maka kokohlah etikat ini, jika tidak sudah barang tentu akan hancur, sebab telah dirusak oleh firqah Mu'tazilah. Adapun kata Mu'tazilah itu diambil dari kata iktajala. Iktajala yang artinya memisahkan diri. Maka kaum Mu'tazilah adalah orang yang memencilkan diri keluar dari etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijalankan oleh para ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Mengenai sejarah ringkasnya kaum Mu'tazilah yaitu kayak ini. Pada tahun 105 Hijrah ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Hasanul Basri. Sidin ini wafat tahun 110 Hijriah. Di antara murid beliau itu ada yang bernama Wasil bin Atta. Jadi Wasil bin Atta ini wafat tahun 131. Maka pada waktu itu dalam pengajiannya Al-Imam Hasan Basri mengatakan, ujar Imam Hasan Basri, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman lawan Rasulnya Allah, kemudian orang itu melakukan perbuatan dosa, maka tetap masih disebut orang Islam. Ini dalam pengajian Imam Hasan al-Basri. Sidin berpandir dengan kayak ini. Nah, jika orang itu wafat sebelum bertaubat, maka akan dimasukkan ke neraka sesuai dengan dosa yang diperbuatnya, dan akan dimasukkan ke surga tempat orang-orang yang beriman. Imbah habis dosanya tadi disiksa, masuk mana ke surga. Nah, kemudian nangaran muridnya Imam Hasanul Basri ini, nang bengaran Wasil bin Atta ini, ada sependapat lawan gurunya Imam Hasanul Basri, bahkan beliau membentaknya. Nah, inilah hati-hati benar kita lawan ulama. Ini contoh ini sudah si Wasil juga jadi. Nah, guru berpanggil kayak ini. Nah, imbah ini itu karena ada sependapat. Nah,
mengancam Pak Guru. Nah, membentaknya dan menyangkal kepada gurunya. Ulun kada sependapat, kada umpat mempian keluar dari majelisnya Imam Hasanul Basri ini. Nah, dari majelis pengajian sidin dan mengadakan pengajian lagi terpisah dari Imam Hasanul Basri di pinggir Masjid Basra. Nah, ini si wasilnya. Nah, kan sudah Imam Hasanul Basri menjelaskan tentang itikad orang Ahlus Sunnah. Nah, menurut yang diajarkan Nabi dan para sahabat, karena Imam Hasanul Basri ini belajar sudah lama, sahabat ada, lawan tabi'in ada, kali sidin. Nah, anunya tadi sidin wafat sidin aja tahun 110 Hijrah. Nah, 110 tahun Hijrah sidin wafat. Berarti sidin hidup di abad pertama dari hijrah Nabi. Sayyidina Husain aja cucu Nabi itu wafat tahun 162 Hijrah kan, itu cucu Nabi. Nah, Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan tahun 152 Hijrah terus Sayyidina Husain. Jadi ini Imam Hasanul Basri ini orang yang kadang mendapatkan napa pengusiran dari Imam Ali. Imam Ali kan waktu menyerupai di bahasa kita pengajian. Nah, pengajian Imam Hasanul Basri ini kan dibubarkan dikarenakan apa? Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh sahabat. Nah, jadi ngaran Wasil bin Atak ini karena kada menerima ujar Imam Hasanul Basri, amun orang tu berbuat dosa kada, nah kada mengukurkan iman-nya, amunnya mau iman tadi, amunnya kada sampat bertaubat, nang berdosa tadi, nang menggawi dosa tadi, tapi ada aja iman sampai ke mati, maka keinginan di akhirat ini akan disiksa di dalam neraka menurut kadar dosa namanya lakukan tadi. Nang kada sampai yang bertaubat, nang kada diterima, nang kada diampuni oleh Allah dosanya tadi. Nah, lalu imbasnya itu dimasukkan ke dalam surga. Wasil bin Atta ini kada menerima pendapat nang ini, membentak lawan pangguan. Nah, kapuhunan ini katulahan ini. Nasiana ini. Nah, hati-hati. Karena daging ulama itu beracun, daging guru itu beracun. Ikhtirat sedikit saja berbahaya. Nah, berbahaya. Orang yang sangat takdim kepada guru itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali itu sampai Sayyidina ma'anwakam ini setiap orang yang mengajari satu kebaikan kepadaku, maka itu sudah menjadi guru bagi aku. Mestinya kita kayak ini juga berpikiran siapa aja orang yang mengajari kebaikan satu saja kebaikan kepada kita, yang memberitahu kebaikan satu saja kepada kita, takzimkanlah orang itu, jadikanlah dia sebagai guru bagi kehidupan kita. Maka ada kehormatan kita disuruh di sana. Apalagi nang sidin ini mengajari, nah tiap saat, tiap waktu, tiap minggu, ada nang tiap sehari, ada nang saben hari sidin mengajari. Nah, namun sidin mengajari akan dikebaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah ada penyakitan dalam kehidupan sidin. Jadi di sidin itu jangan disakiti, disangkai buruk aja berbahaya. Ini lawan perguruan, ini sudah contoh lawan Wasil bin Atak ini. Maulah pengajian di luar tadi, ya, Masjid Basrah. Kemudian dengan sebab sidin memencilakan diri tehwantan, maka dinamakanlah kelompok Mu'tazilah ini Wasil bin Atak, mendapat dukungan dari kawan-kawannya seperti Umar bin Ubaid, sehingga beliau berdua menjadi pemimpinnya firqah Mu'tazilah.
Pemerintah yang berkuasa pada waktu itu Khalifah Hisham bin Abdul Muluk dari Bani Umayyah tahun 100 sampai 135 Hijriah yang mendukung kepada kaum Mu'tazilah. Kemudian golongan Mu'tazilah berkembang pesat dan berpirkah-pirkah lagi, antara lain cabang pertama di kota Basrah, di kota Irak yang dipimpin oleh Wasil bin Atta, dan yang kedua di Baghdad yang dipimpin oleh Bashar al-Mu'tamir yang asalnya dari kota Basrah kemudian pindah ke kota Baghdad. Dari kedua cabang Mu'tazilah ini karena mendapat dukungan dari pemerintahan juga dari pendukung-pendukung yang lain, firqah Mu'tazilah berpirkah-pirkah menjadi 20 firqah, antara lain firqah Wasiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Kebanyakan gini nyanyok lah. Asal tahu aja dalam kita. Ini pulang sambungannya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca dalam kitab ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaat buat kita barang amin. Nah, sedikit ini karena papan tulis supaya ada nilai ibadahnya nama menggerakkan papan tulis nih. Kita ngaji dengan sifat ini lah. Nah, kan ada disebut martabat. Nah, martabat 7. Nilai lawan sifat 7 kan. Nah, kan ada tulisannya dari martabat 7. Ini kan bicara dulu hari kan ada lagi ahlinya di sini. Nah ini sifat 7. Kalau sifat 7 ini kan ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah ini kan di dada nih. Nah ini ada inkisab juga ini di dada, ta'aluk di dada. Ini inkisab tadi membuka. Nah, sama basar. Nah inkisab juga ini. Nah, membuka. Ini ta'aluk di dada. Kalamullah tadi. Tadi kita berkeyakinan wajib, berkeyakinan kalamullah. Nah, kalam ini sifat Allah nang sifat nang kaimatun, sifatun kaimatun, sifatun kadimatun, kaimatun bijati. Sifatun kaimatun, sifatun kadimatun, kaimatun bizati. Ini sudah kayak ini kita. Nah, sifat 7 ini kan satu kudrat, iradat, nah ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini harus kita pahami dulu. Hayat ini kan menjadi syarat berdirinya 6 sifat ini. Nah, ini hayat. Hayat ini sifat Allah. Nah, hayat hidup. Nah, maka hidup ini jadi syarat kudrah bisa berdiri, iradat bisa berdiri, ilmu. Makanya hayat ini tidak ada ta'aluk kemana-mana. Kalau yang lain kan ada ta'aluk inkisab, ada ta'aluk litaksir. Nah, litaksir. Nah, kudrah iradah ini litaksir pasti jadi. Ta'aluknya kepada apa? Kudrah iradahnya. Nah, kepada yang mungkin gini biasa kita boleh ada, boleh kada ada. Jadi ada tiada berarti ada ini. Nah, alam kita ini ada berduduk, ada berdiri, ada berjalan, ada bermendak, ada tetap.
Jadi ada dan tiada, ini adanya mungkin, boleh ada, boleh kada, maka ta'alluqnya qudrah iradah. Nah ini ditaksir tadi, ta'alluqnya lawan yang mungkin. Nah lawan yang mungkin. Nah sedangkan sama besar ini ta'alluqnya, nah ta'alluqnya nih sama besar ini lawan yang maujud. Nang maujud, jadi dita'alluqi oleh sama besar. Apa aja nang ada, termasuk ilmu nih lah. Apa aja nang maujud, nang diadakan oleh Allah, apanya aja tuh. Sesuatu apapun yang diadakannya oleh Allah, nang maujud ini kan diadakan, dicipta, diadakan oleh Allah. Nah, sesuatu apa saja yang diadakan Allah, nang kelihatan oleh mata kita atau kada kelihatan. Apa aja yang diadakan oleh Allah itu dilihat dan didengar oleh Allah, karena Allah bersifat ini, sifat sama besar. Nang benda nang halus nang kayak atom pun ujar bahasa kampung nang kayak halus pada tungau ya tuh dilihat oleh Allah. Suara nang apanya aja didengar oleh Allah, termasuk suara hati. Makanya ta'alluqnya, nah ta'alluq intisab, membuka, sama ilmu nih katanya. Nah apa aja yang ada ini diketahui oleh Allah. Ini amunnya tahunan kayak ini, pastilah orang yang belajar akan ta'alluq ini, orang yang mengerti akan sifat 7 ini, tentulah tidak akan menyamakan kudrah iradahnya Allah, ilmu Allah, ayat Allah, sama Allah, basar Allah, kalam Allah dengan kudrah nang baharo. Kudrah nang baharo nih kada sama dengan iradah nang baharo, kada sama dengan ilmu nang baharo, kada sama dengan hayat nang baharo, kada sama dengan sama nang baharo, basar nang baharo, kalam nang baharo. Ini pun makhluk nang muhaddas nih. Nah ini ampun kita, ampun manusia. Maka tiada ada kehinaan yang lebih rendah daripada kebaharuan kemuhaddasan. Itu ada di dalam kitab, Ummul Barahin. Jadi amun inya itu kita merasa kehinaan yang tidak ada. Nah kehinaan yang paling rendah daripada kemuhaddasan, kebaharuan. Nah ini menunjukkan kita ini, kudrat kita ini muhaddas, iradah kita ini muhaddas, ilmu kita ini muhaddas, ayah kita ini muhaddas, sama kita, basar kita, kalam kita, ini samaan. Namun tadi lah, ini amun kita paham nang ini ampun hamba nih. Nah hamba. Jadi kudrah hamba, iradah hamba, ilmu hamba, hayat hamba, sama hamba, basar hamba, kalam hamba. Ini jangan dipadahkan ampun ini. Namun Tuhan menyatakan pahamannya ini. Ketika kita memadahkan, ini kita memadahkan, terjadi kekuasaan kepada kita. Ini kekuasaan kudrat lawan di kita, iradat lawan di kita. Ini kan kita sudah ma'rifat nih, sudah mengaji, sudah tauhidul, tauhidus sifat, tauhiduz zat dulu, tauhidus sifat, kemudian tauhidul asma, terakhir tauhidul af'al. Nang af'al ini pemakaiannya orang yang mentauhidkan ma'asa'akan Allah. Jadi
nang ada nang kekuasaan, kehendak, pengetahuan nawan kita, pendengaran, penglihatan, alam kita. Ini adalah af'alullah. Af'al, nah af'alnya Allah. Samuaan ini diperbuatkan Allah. Nah, kejadian yang terjadi lawan di kita, keinginan yang nampak di hati kita, pengetahuan yang ada wadah kita, nah, penglihat, pendengar, alam bicara yang ada wadah kita, ini menunjukkan af'alullah. Nah, ujar kita ini perbuatan Tuhan. Sedangkan perbuatan Tuhan tadi, nah, ta'alluqnya kepada yang mungkin tadi kudrah iradah ini ditaksir pasti jadi jadi kekuasaan lawan di kita, jadinya pengetahuan kepada kita, jadinya penglihat, pendengar dan pembicaraan kepada kita, ini nyatalah af'alnya Allah. Ini ahlu sunnahnya kayak gini. Jangan tegana di sini, ini bujur aja. Artinya penglihat yang ada dalam kita ini nyata, ujar kita nyata Allah melihat, nyata Allah ada. Namun melihatnya Allah, mendengarnya Allah, mengetahuinya Allah, kada sama dengan pengetahuan kita. Nah, sedangkan pengetahuan kita ini af'alnya Allah Subhanahu wa taala, iradat kita, nah ilmu kita, kudrat kita, ayat sama bahasa kita. Pahamlah? Mengkada rencak ini dibuliki ini kena. Ini supaya jatah aku yang pun Tuhan ini Nah ampun Tuhan dia sudah jelas laisa, supaya jangan tergelincir kepada iktijal ini. Orang mau tajilah ini kan rasional, harusnya ilmiah. Nya kada ilmiahnya kada apa? Nah, kada mau apa? Nah, kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, wadah kita itu dinampakkan Tuhan juga. Nah, tapi nang ada lawan kita ini majazi, nya kudrat majazi, iradat majazi, ilmu majazi, hayat majazi. Nah, dan itu sampai ke alam majazi. Jadi nangaran martabat 7 itu lain kajiannya lawan ilmu sifat 7 nih. Nah, kita disuruh itu ujar guru Baharin itu menyatakan sifat 7 ini nang dinyatakan. Ini ampun Tuhan nih kem saksiakan kada, kem menyaksiakan kada kudrat Tuhan, ikam menyaksiakan kada iradat Tuhan, ikam menyaksiakan kada ilmu Tuhan, ikam menyaksiakan kada sama besar kalamnya Tuhan. Nah, nang ini nih. Nah, lalu kan semalam nangaran zikir gitu. Kan zikir nih. Nah, zikir semalam ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir napas, ada zikir sir, zikir rahasia. Nah zikir rahasia ini merasa ada kita ini nang kita berduduk ini, nang kita berpandir ini, nang kita mendengar ini, dan kita ini merasa kada ini Allah nang maulahkan, nang disuruh merasakan ini Tuhan nang maulahkan, Tuhan nang menjadikan. Inilah nang disebut perasaan ingat akan Allah. Ini disebut zikir rasa. Merasa kada kita ini dikawakan, merasa kada kita ini dihendakkan, merasa kada kita ini ditahuakan oleh Allah, merasa kada kita ini dilihatkan oleh Allah. Ini kita melihat, merasa kada kita ini dilihatkan Allah. Kalau masih belum merasa kita, bahwasanya kita ini merasa dilihatkan Allah, maka belum lagi tadi diandalkan Tuhan perasaan zikir sir tadi. Nah, zikir sir ini nanti pakai di setiap saat. Disuruh merasa sama lawan napas kan disuruh juga ini napasnya untuk berzikir, keluar masuk ya Allah. Nah, ini napas kada sia-sianya. Kalau hati disuruh juga kada sia-sia. Hati itu menyambat ngaran Allah. Hati itu mengenang Allah. Nah rasa ini pulang. Nah, merasa kada. Nah, melihat ini dilihatkan sidin, mendengar ini didengarkan sidin, berpandir ini dipandirakan sidin. Merasa kada kita.
Bila ini kita berduduk, didudukakan sidin, berjalan, dijalanakan sidin, berpandir, dipandirakan sidin, berhandak, dihendakakan sidin. Merasa kada kita dengan kaya ini. Itu nang maksudnya disuruh memakai sifat 7 ma'amaliyah kan. Ini buliknya kasih dijakan 7 ini menghidup kita tuh nah merasa kada kita ini dihidupakan sidin. Amun nang kita merasa hidup, nah berarti kita kada ingat lawan nang zat nang maha hidup. Zat nang menghidupakan kita. Kita ini disuruh mengingat hidup kita ini dihidupakan sidin. Melihat kita ini dilihatkan sidin, ini nang disuruh merasakan. Itu dah disebut kema'rifahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada salah gimana ma'anuakan nang wujud kidam baka itu sudah dalam keyakinan kita terpatri. Cuma wujudannya nang ini nang dimapa dalam kehidupan kita sehari-hari, detak jantung kita, napas keluar masuk ini nang ada lawan di kita. Kemudian penglihat nang dinyatakan Allah, pendengar nang didengarkan Allah, berbicara nang dibicarakan oleh Allah. Allah berentangan nih merasa kada kita sidin nang maulakan. Nah itu nang disebut tauhidul af'al. Jadi nang ada lawan kita ini adalah merealisasikan perwujudan tauhidul af'al dalam hidup begini. Amunnya nang 7 nih ujur guru bahari dia nyawa nang pecah. Arti pecah itu apa? Jadi kekasih Allah, orang jadi waliullah itu orang nang merasa senantiasa dapat karunia, dapat rahmat Allah, dapat pertolongan Allah. Amuninya nang kada nangka ini kada jadi kekasih Tuhan. Nang orang kekasih itu ya kada berpisah. Arti kada berpisah ya merasa dilihatkan, merasa didamarakan, merasa dipandirakan, merasa ditawakan, merasa dihidupakan. Kada nang 7 ini aja nang dipakai dalam kehidupan. 7 ini aja nang dipakai dalam kehidupan. Maka nang ilmu nang lain nang itu ujar kita pamacahan nang 7 ini kan macam-macam sampai di anak di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalimat 7 itu ngarannya realisasian sifat 7. Nah amaliyahnya nih dalam hidup kita, maka kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita diberi kepahaman, diberi kemampuan, diberi keingatan senantiasa kepada sidin. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit aja karena kita diulang-ulang. Nah guru mau ulang-ulangkan yang 7 nih aja nah. Mudah-mudahan sampai akhirnya menjadi darah daging dalam hidup kita. Nah, ingat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan lawan kita pada taat. Amin Allahumma amin. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, istri kami, suami kami, anak cucu kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat kepadamu, di dalam beristighfar kepadamu, di dalam berzikir kepadamu, di dalam beramal ibadah kepadamu, di dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau ya Allah, berkah orang-orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Matikan kami barataan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun, maaf zahir batin dunia akhirat lawan biar barataan. Usikum nafsi bi taqwallah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.